Assalamualaikum, salam sehat untuk sobat ideal semua. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini setelah melewati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri hari ini? Apakah BB-nya turun atau malah BB-nya naik ya? Oke, di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang flashback perjalanan 15 hari diari dietku. Ya, jadi selama setengah bulan ini hasilnya bagaimana sih yang sudah saya posting di IG maupun di YouTube olahraganya ya. IG itu yang nutrisi makanannya. Jadi progresnya seperti yang di foto sebelah kiri ini ya. Start tanggal 27 April. Sebenarnya ini fotonya diambil tanggal 28 ya, 28 April. BB-nya seperti yang tertera 84,5 kg. Oke, dan sebelumnya sekitar 2 atau 3 hari ke belakang lah itu BB-nya sekitar 84,8 atau dibulatkan ya ke 85 kg lah. Terus di minggu kedua seperti yang tertera ini ya. Minggu kedua diambil tanggal 3 Mei itu sudah mencapai 83,5 kg. Jadi terjadi penurunan sebanyak 1 kilo dalam seminggu. Terus di minggu yang ketiga, yang ini diambil pada tanggal 9 Mei. Jadi sekitar 3 ke 9, 6 harian lah, 6 hari foto lagi itu BB-nya turun menjadi 82,5 kg dan turun 1 kilo lagi. Jadi selama 2 minggu penurunan BB ada sebanyak 2 kg. Nah begitu ya. Terus untuk minggu ketiga dan keempat juga turun semua, alhamdulillah, menjadi ke ya segitu ya. Nggak usah spoiler lah, nanti bisa disimak lagi di video saya yang berikutnya di 2 minggu mendatang. Oke, dari data itu tadi ya selama 2 minggu dan nanti juga akan direview kembali 2 minggu mendatang. Jadi jangan lupa selalu saksikan video-video saya yang terbaru berikutnya. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya di sini. Di sini nama channel saya di channel YouTube. Nanti insya Allah akan ada pembaruan video-video yang menarik lainnya. Oke, ditunggu saja ya. Jadi bagaimana dengan perjalanan 2 minggu saya yang ke belakang? Apakah penurunan sebanyak 2 kg itu adalah sesuatu yang sedikit dan biasa? Atau merupakan sesuatu yang wah? Atau merupakan sesuatu yang cukup dipertimbangkan? Oke, tulis kolom komen kalian di bawah ini ya, di channel YouTube saya. Dan nanti jika ada pertanyaan akan saya jawab satu persatu. Bagi kalian yang belum menyaksikan atau terlambat mengikuti kisah diari dietku, kalian bisa mengikuti di IG saya di sini ya. Untuk nutrisi makanan apa saja yang saya makan selama proses diet ini, dan untuk olahraganya saya upload di YouTube, channel YouTube. Silakan dilihat video-video olahraga yang saya lakukan. Oke, begitu. Bagi sobat ideal yang telah mengikuti perjalanan dokumentasi diari dietku di IG maupun di YouTube, jika kalian ada yang bertanya kenapa sih saya memilih olahraga bersepeda, terus berjalan kaki, lalu angkat beban cuma 1 kali aja ya selama 2 minggu ini. Nah alasannya seperti ini. Kita lihat di situs yang lumayan populer saja di Halodoc ya. Di situ ada artikel yang berjudul 6 olahraga yang paling banyak membakar kalori. Dulu sebenarnya saya sudah tahu bersepeda itu membakar kalori lebih banyak, tapi nggak sebanyak yang dijelaskan di sini ya. Ini saya tercengang nih. Nah ini untuk olahraga lari ya, lari dalam durasi 1 jam mampu membakar kalori sebanyak 748 kalori. 748 ya, itu lumayan banyak sekali. Dan untuk bersepeda sebenarnya dulu saya sudah tahu dari sumber yang lain itu mengatakan sekitar 800 kilokalorinan lah
Dan di sini yang fantastisnya ya, ternyata bersepeda itu bisa membakar kalori sebanyak 1000 kalori per jam. Wow, itu angka yang sangat ya lumayan banyak ya. Jika sobat ideal semuanya mengikuti diet 2000 kalori per hari, 1000 kalori itu merupakan setengah dari kalori yang kita asup, kalori yang kita makan selama 1 hari, jadi setengahnya gitu. Nah, untuk ini ya perbandingannya di wanita seberat 72 kg itu membakar sekitar 850 kalori, dan untuk pria atau laki-laki itu lebih tinggi lagi sobat ideal semuanya, yaitu 950 kalori. Wow, jadi patut dipertimbangkan ya. Jadi bersepeda itu bagi yang belum tahu, ternyata kalorinya lebih banyak terbakar daripada lari. Nah, itu yang menjadikan alasan saya memilih olahraga ini. Tapi catatan ya, catat nih, diingat, bersepeda untuk membakar kalori lebih banyak jika bisa dilakukan intensitas maksimum ya. Jadi intensitas maksimum itu seperti apa? Silakan dilihat di video-video saya yang sebelumnya. Di sana dikasih tahu tips gimana sih supaya bisa membakar kalori lebih banyak. Oke, disimak saja atau bisa diklik link di atas ini. Oke, dilanjutkan lagi. Kemudian ada lagi high intensity interval training, tapi itu nantilah prosesnya di bulan berikutnya, atau ya nantilah di bulan pertama saya lebih memilih untuk bersepeda. Terus ada lagi kickboxing dan lompat tali. Lompat tali ya, lompat tali itu ya kalori yang dibakar memang 850 kilokalori, tapi sobat ideal semuanya harus melakukan itu intens selama 1 jam. Kuat? Ya kalau ada yang kuat silakan dicoba. Nah, terus ada lagi yang terakhir adalah berenang ya. Berenang tepat sekali. Tapi di era pandemi Covid seperti saat ini ya, saya lebih menghindari untuk melakukan aktivitas berenang karena pertama berkerumun, kedua itu berada di air dan banyak apa ya, cipratan-cipratan cairan dari tubuh manusia ibaratnya keluar melalui media air itulah. Jadi dihindari dulu, walaupun dalam berenang ini dikatakan mampu membakar kalori pada wanita sebanyak 720 kilokalori dan pada pria itu 840 kilokalori, walaupun sedikit lebih, daripada bersepeda, tapi boleh dipertimbangkan lah. Tapi nantilah itu. Oke. Kemudian beralih ke metode diet apa yang saya lakukan selama itu. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada fokus ke BMR atau basal metabolic rate, itu istilahnya kalori yang dibakar saat kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tak melakukan aktivitas pun sebenarnya tubuh kita membakar kalori. Seperti yang ada di sebelah kiri bisa dilihat ya. Untuk wanita BMR-nya untuk di rata-rata kisarannya di 1400 kilokalori per hari. Dan untuk laki-laki sebanyak 1800 kilokalori gitu. Jadi untuk mempertahankan BB ideal bisa dipertahankan di situ aja. Asupan kalori yang masuk sebisa mungkin sebanyak 1400 itu, ataupun pada pria 1800. Kalaupun lebih sedikit atau turun dari itu nanti dikhawatirkan bisa mengganggu proses pencernaan atau proses-proses yang lainnya lah, seperti mungkin bisa mengalami kerontokan rambut, bisa, terus kulit kusam bisa, dan masalah kesehatan yang lainnya seperti sariawan dan sebagainya. Kemudian selain BMR ada juga kalori defisit ya. Kalori defisit yang saya terapkan, jadi dalam 1 hari kalori yang saya asup atau konsumsi itu sebanyak sekitar 1500 sampai 2000 kalori. Dan memang ya kadang
tambah kadang kurang lah. Nah begini, untuk kalori yang saya asup berapa jumlahnya bisa dilihat di gambar ini sebelah kiri. Untuk hari pertama kalori yang masuk itu sekitar 2064 kilokalori. Yang hari kedua 1800, terus ketiga naik 2004, hari keempat naik lagi 200 ya, dari 2000 kilokalori menjadi 2200 kilokalori. Terus turun ke 1900 dan sebagainya sampai hari ke-15. Oke, cara baca tabelnya ini yang di atas ya, warna abu-abu ini hari dimana saya berolahraga. Biasanya olahraga yang saya lakukan itu di pagi hari, terutama saat goes ya, walaupun ada yang sore hari sih. Terus yang warna kuning itu kuning hari Sabtu, yang ada jadwal ronda malamnya. Jadi buat sobat ideal semuanya, jika memiliki waktu seperti begadang ya, kadang seseorang itu ada kalanya dia begadang atau tidak tidur atau kurang tidur sama sekali ya, nggak apa-apa, selama yang penting tidak dalam 1 minggu itu tanpa tidur atau kurang tidur terus begitu. Jadi ini di hari ke-6 contohnya yang warna kuning ya. Nah, kalori yang dimakan memang sedikit 1900, tapi di hari ke-7-nya ada seperti pembalasannya. Jadi ada kalori yang masuk lebih sedikit lagi, jadi ke 2300-an kilokalori di hari Minggu. Oke, terus di tanggal 13-nya juga yang berwarna kuning ini banyak sekali. Karena mungkin udah penyesuaian dari hari yang sebelumnya, jadi biar gak kelaparan istilahnya. Terus kalorinya ya nambah lah gitu, karena kita standby sampai pagi hari, hampir mendekati subuh ya gitu. Yang abu-abu ini hari olahraga, jadi di minggu pertama olahraganya sebanyak 4 hari saja, dan di minggu kedua olahraganya sebanyak 3 kali saja, jadi sekitar 7 dalam 2 minggu atau 15 hari ini atau 14 hari olahraga yang saya lakukan cuma 7 hari. Oke, berkaitan dengan kalori defisit ini ya, sebenarnya kalori yang dibutuhkan seorang laki-laki itu kan 1800 yang tadi BMR-nya. Tapi kenapa lebih dominan saya di 2000 kilokalori? Karena dicatat ini, pertama bisa jadi aktivitas fisiknya bertambah itu ya. Aktivitas fisik itu tidak melulu soal olahraga, bisa jadi misal sobat ideal semuanya ada tugas di rumah mungkin ya, seperti nyapu, ngepel dan sebagainya, itu termasuk dihitung ke situ ya. Terus atau jika sobat semua kerjanya di luar atau lebih jauh perjalanan PP, kira-kira memakan waktu 1 jam lebih lah, nah itu juga dihitung ke aktivitas fisik ya, dan sebagainya. Ataupun kalau di kerjaannya ada angkut-angkut, terus pindah-pindah barang dan semacamnya, itu bisa termasuk ke situ. Jadi sebisa mungkin kalorinya ditambah supaya tidak mengganggu proses mekanisme di dalam tubuh yang lain. Nah ini tadi untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan bagaimana? Untuk perempuan atau wanita, jika kalian ingin mengikuti cara seperti saya ini, kalori defisit, maka yang perlu diperhatikan adalah dilihat BMR-nya yang tadi ya, 1400-an kilokalori untuk wanita. Jadi sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari itulah, paling 1600 atau lebih banyaknya 1800 kilokalori lah gitu ya. Nah ini yang unik. Jadi gini, mungkin ada yang bertanya, lah kenapa kalorinya harus ditambah? Salam sehat semua untuk Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.